Halo guys, kembali lagi di channel Rens X. Kali ini gue akan ngebahas spoiler Renegade Immortal episode 118 bagian 2. Jika kalian belum nonton bagian satunya, Mimin saranin nonton dulu supaya kalian gak bingung. Sebelum lanjut, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Sini beralih ke pavilion pedang yang berada di tengah-tengah kota iblis langit. Pada saat ini, Kaisar Iblis tersenyum melihat pedang Kaisar yang masih kesana kemari di ruangannya. Ia memerintahkan pedang itu untuk tenang. Jika masih nakal, Kaisar Iblis akan mengirimkan pedang itu ke Danau Naga. Mendengar itu, pedang Kaisar Iblis langsung kehilangan kesombongannya lalu diam. Pada saat ini, dunia merah yang berada di bagian terbawah penjara Hong perlahan mulai pulih. Hal itu disebabkan oleh banyaknya penjahat baru yang dilemparkan ke penjara Hong. Siklus pembantaian sekali lagi dimulai. Pria berambut hitam masih menjadi orang terkuat. Setelah pembantaian berakhir, aura pembantaian yang sangat kuat memenuhi tubuhnya. Dia dipenuhi tekad langsung bergerak menuju pintu keluar. Namun, naga perak tiba-tiba muncul dan menyerang menggunakan cakarnya. Pria itu terkejut dan langsung meledak saat serangan itu menghantam tubuhnya. Meskipun akhirnya ia dibangkitkan kembali di kolam darah, naga perak meraung marah karena mengingat kebenciannya terhadap Wang Lin. Naga perak mengeluarkan raungan marah dan sinar energi pedang melesat di kolam darah. Pria berambut hitam itu hanya menjadi pelampiasan emosi naga perak. Ia dibunuh berkali-kali sampai naga perak merasa puas. Tak terasa, kompetisi Jenderal Iblis akan berlangsung kurang dari setengah bulan lagi. Semua orang sibuk menyiapkan persiapan mereka. Para Jenderal Iblis menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh atau menculik pembantu Jenderal Iblis. Mereka tidak mengincar Jenderal Iblis karena Jenderal Iblis tidak boleh mati karena akan merugikan negara. Jadi, jika ingin melemahkan para Jenderal Iblis lainnya, mereka hanya dapat menyingkirkan pembantu Jenderal Iblis lain. Semua orang mengalami ketegangan dan sangat waspada. Namun, itu semua tak berlaku untuk Wang Lin. Ia dengan santainya menikmati musik kecapi di pinggir sungai. Di bawah ketenangan ini, dia menatap langit untuk memahami surga sambil menikmati musik. Di saat Wang Lin sedang santai, pria berjubah hitam tiba-tiba muncul di depannya. Dia berada di tingkat awal transformasi jiwa. Wang Lin tidak banyak bicara dan hanya melepaskan jari kematian. Pilar cahaya iblis melesat ke arahnya. Pria berjubah hitam terkejut dan menggerakkan pedangnya untuk memblokir serangan Wang Lin. Tetapi saat bertabrakan, pedang hancur dan pilar cahaya menghantam dadanya. Tubuhnya terhempas hingga dia mati. Saat Wang Lin diserang, tetua dan seorang pemuda sedang mengawasi Wang Lin dari sebuah restoran. Pemuda itu terkejut melihat Wang Lin punya kekuatan yang menakutkan. Tetua itu hanya berkata bahwa leluhurnya memerintahkan mereka menangkap Wang Lin bagaimanapun caranya. Kemudian, pria berjubah hitam lainnya menyerang ke arah Wang Lin. Dia berada di tingkat menengah transformasi jiwa. Menghadapi serangan ini, Wang Lin bahkan tidak menoleh, lalu mengirimkan jari kematian. Pilar cahaya melesat dan menghancurkan energi pedang. Saat keduanya bertabrakan, pria berjubah hitam memuntahkan seteguk darah dan berakhir mati ketika pilar cahaya menghantamnya. Untaian gas abu-abu keluar dari mayat pria berjubah hitam menuju lengan Wang Lin. Melihat kekuatan Wang Lin, niat bertempur pria di restoran bergejolak dan memutuskan dia yang akan menyerang Wang Lin. Dia berjalan ke arah Wang Lin diikuti aura kuat dan berhenti 300 kaki darinya. Dia berdiri seperti penguasa yang dikelilingi oleh energi spiritual iblis yang bercampur dengan energi spiritual surgawi. Wang Lin bahkan tidak melihatnya saat mengirimkan jari kematian lagi. Pemuda itu segera membentuk segel menciptakan bola energi cahaya dan menelan pilar cahaya. Dia dengan sombong berkata, "Kamu terlalu memandang tinggi dirimu." Namun tepat setelah dia berkata, tiba-tiba bola cahaya retak membuatnya terkejut dan segera mundur untuk menjauhi bola cahaya. Pilar cahaya terus menerjang ke arahnya. Dia juga segera membentuk segel dan 100 bola cahaya terbentuk. Pilar cahaya diserap oleh bola cahaya dan hancur satu persatu sampai akhirnya berhasil dihentikan. Pemuda itu berkeringat dingin setelah dibuat sekarat oleh serangan Wang Lin. Bukannya kabur, ia malah bersikap tambah sombong. Dia berkata bahwa ini adalah mantra terkuat Wang Lin dan dia ingin melihat gerakan apalagi yang dimilikinya. Pada saat ini, perahu menghilang di kejauhan dan musik kecapi menghilang dari telinga Wang Lin. Wang Lin berbalik ke arah pemuda itu dan membuka mata merahnya. Aura pembantaian dan niat membunuh yang mengerikan menyebar ke seluruh tempat. Pemuda itu dipenuhi ketakutan. Saat niat membunuh menusuk energi spiritual iblis surgawinya, jantung pemuda itu bergetar dan kulit kepalanya terasa mati rasa dan hanya bisa terdiam. Ada sensasi rasa sakit di keningnya, seolah-olah pedang telah menebus dahinya dan dia telah tewas. Melihat itu, pria tua di restoran langsung ketakutan. Ia tidak menyangka Wang Lin memiliki dao pembantaian yang sangat kuat. Dia buru-buru bergerak pergi menggunakan teknik teleportasi. Belum sempat kabur, pria tua itu segera dipaksa keluar dari kekosongan. Dengan ketakutan, pria tua itu memilih untuk terbang. Tetapi Wang Lin tiba-tiba muncul menghalanginya dan berkata, "Kau telah mengganggu kultivasiku, masih berpikir bisa kabur?" Pria tua itu dengan ketakutan menggunakan energi spiritual iblis dan surgawi di tubuhnya, lalu segera meledakkan diri. Ledakan besar terjadi diikuti gelombang penghancur menyebar menyebabkan Wang Lin terpaksa mundur.
Pria tua itu memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Tak terasa waktu dengan cepat berlalu, hari kompetisi umum iblis semakin dekat. Seluruh kota iblis langit dikelilingi atmosfer yang menindas. Setiap hari terjadi pertarungan yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin duduk di sisi sungai, ia meletakkan kendi anggur dan memandangi langit. Di sisi lain, seorang pria bernama Mo Yang dari sekte pedang Daluo menerobos masuk ke rumah besar Mo dan langsung menuju kediaman Mo Lihai. Para prajurit yang ingin menghentikannya terbantai seketika. Mo Lihai akhirnya keluar dan bertanya kedatangannya ingin bertemu dengannya untuk apa. Mo Yang berkata ia dikirim oleh Jenderal Mo Fei untuk surat tantangan. 3 hari dari sekarang di luar aula kuno. Setelah menyampaikan ini, Mo Yang hendak pergi, tetapi tepat sebelum pergi, ia langsung tegang dan mengeluarkan aura yang sangat kuat ketika ia melihat Wang Lin muncul. Wang Lin bahkan tidak melihat keberadaan Mo Yang. Mo Yang yang diabaikan sangat marah kepada Wang Lin. Sikapnya begitu sombong, Mo Yang ingin menjajal kemampuan Wang Lin sebagai murid ke-7 definisi ungu. Pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuh Wang Lin. Melihat itu, Wang Lin hanya berkata minggir, lalu segel kehidupan muncul dan menghancurkan semua pedang Mo Yang. Apakah hanya itu kekuatan yang kau miliki? Sepertinya 1000 tahun kultivasimu tidak hanya mengecewakan, tetapi juga sia-sia. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan terus berjalan. Dia juga tidak akan membunuh orang ini karena dia adalah pengirim undangan tantangan. Meskipun Mo Yang mengakui Wang Lin kuat, ia tetap merasa terhina. Energi spiritual surgawi segera melonjak dari tubuhnya dan membentuk pedang raksasa. Teknik itu disebut pedang terakhir, pedang Ram. Pedang itu segera melesat menuju Wang Lin, diikuti petir gemuruh di langit dan kekuatan penghancur menyertainya. Wang Lin mengeluarkan 1000 untai energi pembantaian di tangan kanannya dan segera mengambil bentuk tangan kuno yang bertabrakan hebat dengan pedang raksasa. Raungan keluar dari pedang raksasa, jiwa domba jantan di dalam pedang itu berjuang seperti orang gila. Tangan kanan Wang Lin seperti telapak dewa kuno. Jadi tidak peduli sekuat apa domba itu berjuang, dia tidak akan bisa menggerakkan tangan Wang Lin 1 inci pun. Jiwa Ram jahat di pedang raksasa mengeluarkan raungan mengerikan. Matanya dipenuhi dengan tatapan pantang menyerah seperti binatang purba. Ia membuka mulutnya dan mencoba melahap Wang Lin. Meskipun itu hanya roh pedang, semua orang di dekatnya merasa seperti mereka mencium bau amis dari domba jantan saat ia mencoba melahap Wang Lin. Hewan jahat, kau berani. Mata Wang Lin menyipit dan kilatan merah muncul di dalamnya. Kemudian niat membunuh keluar dari matanya dan langsung memasuki jiwa domba jantan. Jiwa domba jantan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan ketika tubuhnya dihancurkan oleh niat membunuh. Bintik-bintik kehidupan dari Ram yang runtuh dengan cepat kembali ke pedang raksasa. Pada saat ini, pedang itu berhenti berjuang. Apa yang dilakukan Wang Lin sekarang hampir sama dengan All-Seer yang mampu membuat kereta perang pembunuh Gendewa runtuh hanya dengan ujung jarinya. Mo Lihai tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin ketika ia melihat semua ini. Dia tidak bisa membantu Wang Lin kali ini. Ia mengungkapkan ekspresi kompleks sambil melihat Wang Lin. Dia bisa menjadi begitu kuat hanya dalam 3 bulan. Bahkan wakil panglima bukan lawannya. Dia juga mampu menaklukkan roh pedang yang kuat. Jika dia memiliki mantra sekuat ini 3 bulan yang lalu, aku akan mati tanpa keraguan. Tubuh Mo yang bergetar dan dia batuk seteguk darah. Pedang harta karun ini diambil oleh orang lain yang menyebabkan jiwanya rusak. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Wang Lin akan sekuat ini. Jika dia mengetahui ini dari awal, dia tidak akan datang ke sini sendirian. Dia mengepalkan giginya, lalu tangan kanannya menunjuk ke dahinya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menunjukkan tatapan penuh tekad. Teknik pamungkas terakhirnya adalah untaian energi pedang yang diberikan oleh Ling Tianhou kepadanya. Ada total 12 sinar energi pedang ini, masing-masing dari 12 murid pedang diberikan 1. Ini adalah harta penyelamat jiwa. Jadi, teknik ini tidak bisa digunakan sembarangan atau 400 tahun yang tersisa di tanah roh iblis ini akan jadi sangat sulit. Tapi jika dia tidak menggunakannya sekarang, dia mungkin tidak akan bisa untuk pergi. Ketika Wang Lin menatap Mo Yang, matanya menyala dan dia perlahan berkata, "Kamu bisa pergi."